Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Apakah Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini? Tidak juga. Kalau dibebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka baru lagi. Iya kan? Kalau misalnya masih menunggu berarti masih belum yakin. Tinggal kita lihat berani nggak menyerahkan tersangka baru ini sebelum 20 hari. Pertama yang pasti kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam. Kalau saya sebagai praktisi hukum, Linda ini harus dilindungi. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo, hari ini kita kembali kedatangan Bang Firman Chandra. Mantap. Ya kan? Kenapa aku datangkan Bang Firman Chandra? Karena istriku orang Cirebon. Ya. Kalau gini Bang, kalau aku jalan-jalan ke Cirebon, nasi lengko, terus apa? Jamblang, Empal gentong. mie koclok, Ya. itu luar biasa. Tahu gejrot. Tahu gejrot. Itu dia. Tapi mirisnya Bang Firman, belakangan ini Cirebon diomongin semua orang, Iya, menjadi topik pembicaraan, tapi esensinya berbeda. iya, Kasus Vina. betul, Bang Firman, pakar hukum dan orang Cirebon juga, betul. punya ikatan emosional dengan Cirebon. Ngelihat sengkarut, rumitnya kasus ini, apa Bang, gimana Bang? Sebagai orang Cirebon dan sebagai pakar hukum. Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang Kan belum selesai Bang. secepatnya. Ya. Karena apa? Karena kasus ini akan melebar kemana-mana sampai ke nasional. Dan Ya, ini isu semua nasional. aib akan terbuka semuanya. Ngeri berarti. Bukan hanya masalah hukum. Aku potong nih. Kita spill nanti ya. Semua aib akan terbuka. Gimana Bang? Bukan ini sih hanya ngeri kasus sih. hukum. Nah, disitulah yang harus dijadikan parameter. Apalagi sekarang lagi kontestansi dan akan ada kontestansi besar di semua Indonesia, di seluruh provinsi Indonesia, di kabupaten, kota, dan provinsi. Apakah kita mau pemimpin kita itu gara-gara ada kasus ini muncul pemimpin yang memanfaatkan kasus itu? Kasus ini jadi kendaraan. Jadi kendaraan, jadinya nggak fair gitu loh. Pemilih pun tidak objektif. Apakah kita menginginkan pemimpin kita orang yang menang gara-gara katakanlah Numpang viral. adanya kasus ini gitu loh. Numpang viral di kasus gitu ya. Numpang viral di kasus ini. Akhirnya tidak berkualitas. Ya bukan hanya itu, di sini ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman. Artinya jangan hanya ada kasus mengakibatkan semuanya itu tidak berkualitas gitu. Ya. Kita harus berkualitas. Makanya tadi saya katakan akhir kasus Vina sekarang juga. Nah, Iya kan? Gue dulu. Iya. Sabar. Silakan. Kalau Bang Firman tegas, akhiri kasus Vina sekarang juga. Aku mau tanya ya Bang, bagaimana dengan keadilan yang dicari oleh keluarga Vina? Oke. Keadilan itu kita harus lihat dari perspektif mana. Betul. Ada keadilan yang namanya Theory of Justice dari John Rawls. Ada keadilan dari Immanuel Kant. Ada keadilan dari Michael Hobbes. Dan ada keadilan dari Rasulullah SAW. Semua perspektif itu betul. John Rawls mengatakan sesuatu yang adil kalau dimulai dari sesuatu yang sama, startingnya sama. Oke. Dia lulusan S1, Ya satu semua. S1 semuanya, ujungnya dia tidak lihat apakah yang satu akan jadi presiden, yang satu jadi buruh, Oke. yang satu jadi karyawan, yang satu jadi menteri. Jadi John Rawls mengatakan keadilan itu harus dimulai dari startingnya, Ya, Oke. awalnya dulu. awalnya dulu. Tapi Immanuel kan berbeda lagi, Rasulullah berbeda lagi, prosesnya yang dilihat. Ya. Ada lagi ujungnya adalah bagaimana kita mendistribusikan keadilan pada saat menjadi pemimpin di sebuah daerah atau pemimpin nasional. Karena politis pada dasarnya mendistribusikan sebuah keadilan. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Masyarakat luas pasti. Nah, disinilah ujung semuanya adalah pendidikan. Kenapa diperlukan pendidikan yang tinggi? Ya. Kalau negara kita 80% S2, Wah, coba imajinasikan. mewah. Mewah dari sisi adu argumentasi, adu dialektika, adu narasi. Ya.
buku-buku berterbangan di mana-mana, tema-tema berterbangan di mana-mana. Bukan adu kesurupan ya, Bang? Bukan ada kesurupan. Nah itu Arah nanti ke kalau yang sana. itu. Apakah kesurupan bisa dijadikan alat bukti? Iya. Artinya iya, apa? Kita coba singkirkan hal-hal yang sifatnya di luar itu semuanya. Betul, betul. Meskipun ada di dunia lain, kan Ya, begitu. Tapi ya. fakta yang sebenarnya, kalau kita berbicara hukum adalah berbicara masalah keadilan. Ya. Apakah adil orang yang katakanlah membunuh 8 orang dengan orang yang membunuh satu orang? Iya. Iya. Ingat kasus yang menabrak di Bundaran HI. Bundaran Patani. Patani. 7 orang meninggal. Ya, ya. Hukumannya hanya berapa tahun? Angka. Iya, angka. Tapi kenapa Sambo? Kenapa ada kasus lain yang membunuh satu orang? Hukumannya pidana mati dan seumur hidup. Ya. Fair nggak? Ini 7 orang meninggal. Ini satu orang meninggal. Tapi satu orang meninggal, ancaman hukuman dan bahkan putusannya pidana mati, bahkan pidana seumur hidup. Ya. Yang ini bisa keluar. Apa dasar majelis hakim mengatakan bahwa 7 orang kalau di-compare dengan satu orang nggak bakalan ketemu-ketemu? Iya, nggak bisa. Dia dilihat dari mana? Kenapa putusannya cuma 7 tahun? Kenapa yang ini pidana mati? Begitu juga sama, kita berbicara kasus Vina. Mau diarahkan kemana? Yang meninggal 2 orang. Yang meninggal 2 orang. Tapi akhirnya panjang nih ceritanya. Dan terbaru adalah Presiden sampai turun tangan. Kasus ini harus diungkap terang benderang. Apakah Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini? Tidak juga. Nggak bisa. Instruksi aja ya, Bang, mungkin. Tetap penyidik yang akan melakukan. Penyidik yang harus kita buka terkait dengan masalah transparansi, proses penyelidikan dan naik menjadi penyidikan. Apakah betul bahwa tersangka tersebut si A yang sekarang? Apakah betul DPO itu sekarang menjadi 1 orang? Iya. Aneh banget itu Dari soalnya. BAP yang sudah masuk di pengadilan dan itu sudah menjadi pertimbangan majelis hakim. Ya. Dan itu pun masukan dari kepolisian loh. Iya. DPO ada 3 orang. Jadi 1. Kenapa bisa-bisanya penyidik mengkoreksi putusan majelis hakim? Iya. Itu di luar hukum acara pidana. Oh, berarti aku ambil konklusinya, Bang. Tidak ada ceritanya penyidik mengkoreksi putusan majelis hakim ya, yang sudah diputuskan tadi malah kan? Karena sudah ada putusan. gitu loh. Putusannya udah ada. Kemudian kalau mengkoreksi, berarti kan harus ada rekonstruksi ulang. Iya. Yang tadinya DPO itu ada A, B, dan C, menjadi tinggal hanya A A saja. Nah, B dan C-nya kemana? Kemana? Iya. Berarti rekonstruksi ulang ini dijadikan sebuah berita acara. Baru lagi berarti. Baru lagi. Apakah bisa 8 tahun itu Iya. muncul? Sedangkan kita mengenal hukum acara kita daluarsa. Untuk kasus pidana itu nggak boleh lagi dituntut, disidik dan dilidik. Setelah berapa tahun, Bang? Kalau pidana mati masih boleh, tapi ada beberapa kasus yang sebenarnya sudah masuk daluarsa. Daluarsa. Gitu. Ini karena ancaman hukumannya pidana mati seumur hidup, boleh sampai kapanpun. Masih dibuka ya. Masih dibuka. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa polisi tidak komprehensif? Padahal ini kasus sudah lama dan dia sudah menyatakan di BAP dan dakwaan. Dakwaan, iya. Dan menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tersebut bahwa DPO-nya ada 3 orang. Iya. Kenapa tiba-tiba putusan majelis hakim dikoreksi? Oke, itu adalah hak prerogatif dari penyidik. Hak prerogatif secara subjektif ataupun objektif gitu loh. Penyidik menyatakan tinggal 1, sampaikan ke masyarakat terlebih dahulu bahwa kenapa 1, karena yang 2 kami hilaf misalnya. Nggak apa-apa, fair saja. Kami hilaf karena begini. Karena kalau kita jadi penyidik pun dengan masa rentang penyidikan yang lama, ini berkas perkara mungkin udah kemana, saksi sudah kemana, alat bukti HP-nya saya yakin masih HP jadul, Masih mungkin HP jadul. 2016 kan. Iya. Apakah sudah ada WA kan mungkin zaman dulu BlackBerry. Kita nggak tahu kan? Iya, atau mungkin SMS kira-kira gitu. Iya. Nah, mungkin di sana kita harus lihat kacamata penyidik ke sana. Daripada terlalu lama prosesnya, akhirnya rasa dahaga masyarakat tidak tercapai. Akhirnya sampaikan, saya cuma menemukan 1 dan memang satu-satunya. Tinggal nanti diuji yang namanya uji materi di persidangan. Tinggal nanti jaksa penuntut umum dibantu oleh kepolisian melawan kuasa hukum dengan keluarga dari tersangka. Apakah tersangka yang akan menjadi terdakwa itu dibebaskan? Oh iya.
atau tetap dihukum. Ya. Kalau dibebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka Tersangka baru baru, lagi, iya. iya kan? Atau yang tadi, apa namanya, memulai penyidikan dari ulang. Sekarang harus ulang lagi, Iya, iya. karena kan sudah mengkoreksi putusan nih. Iya. Lebih tepatnya pertimbangan yang mengatakan bahwa Ada 3 DPO. DPO ada 3, sekarang menjadi 1. Iya, iya. 2-nya itu alasannya harus jelas. Apakah kehilafan penyidikan atau memang tidak ada alat bukti sebenarnya. Dan itu sebagai public speaking, Humas Polda Jawa Barat atau mungkin Polres Cirebon harusnya sampaikan ke masyarakat bahwa 2 itu apa, supaya tidak ada purbasangka. Ya, Nah, itu yang repot. kalau sudah purbasangka terkait dengan trust issue, Ya, ya, ya. akhirnya masyarakat tidak percaya lagi. Nah, polisi saatnya untuk menunjukkan bahwa kami masih harus bisa dipercaya oleh masyarakat, khusus untuk pidana umum. Ya. Kalau pidana khusus korupsi kan Udah. tempat lain, Oh KPK iya, beda. ataupun kejaksaan. Iya. Gitu. Nah, harus bisa menunjukkan saya kenapa cuma 1 karena alasannya ini. Kemarin mungkin karena ini. Nah, itu harus dijelaskan sama saya. Bukan dibiarkan akhirnya menjadi blunder dan masyarakat menilai dengan sendirinya. Ya, ya. Ini kan pasti ada kubu-kubu nih. Pasti, Kubu pasti. pertama trust issue, polisi sudah tidak bisa dipercaya. Iya. Kubu berikutnya yang masih percaya ke polisi, mungkin hilaf. Ya, ya. Nah, polisi harus ada di tengah-tengah bahwa kami tidak hilaf dan ini, tapi karena begini, harusnya di situ. Penjelasannya yang Penjelasannya harus komprehensif dan itu dibutuhkan humas yang memang humanis. Jadi humas itu public speaking yang ada di kepolisian, mungkin dia AKBP misalnya kalau di Polres, kalau di Polda adalah Kombes gitu kan. Kalau di Bareskrim adalah bintang 1 kira-kira gitu. Nah, itu harus bisa menjelaskan detail dari ujung ke ujung agar dahaga masyarakat terbaca dan puas gitu lah. Itu sih sebenarnya, dan ini harus segera diselesaikan. Kalau enggak nanti bisa merembet ke melebar kemana-mana. Dan Jadi meluas liar. gitu loh, dan liar gitu loh. Akhirnya pendapat masyarakat semuanya akan Dan berbeda-beda. semua orang ikut bicara akhirnya. Memang ini bebas saja, apalagi zaman sosmed. Kan. Iya. Semua orang bisa berbicara. Gitu. Cuma yang jadi permasalahan adalah fundamental dari kepolisian. Akhirnya trust issue tadi membesar. Ya. Akhirnya kemana-mana, dan itu harus segera diakhiri. Oleh siapa? Kepolisian. Ya, caranya, Bang Firman, untuk segera mengakhiri kasus Vina ini, gini, banyak banget orang yang akhirnya ya di media sosial berkembang. Kemarin muncul nama Egy dan DPO 3 orang ini dari awal, dari putusan pengadilan, dari mulutnya Linda kan kemarin, bla bla bla. Nah, banyak masyarakat yang melakukan investigasi sendiri kan akhirnya. Enggak, bukan yang ini, aslinya yang ini, nunjuk orang lagi. Iya. Sampai kemarin salah satu mantan pejabat juga anaknya ditunjuk jadi pelaku seperti itu. Nah, dengan sengkarutnya seperti ini, cara mengakhirinya dari awal seperti apa kira-kira? Dimulai dari humas yang humanis. Nah, sebenarnya dari sana. Jadi humas di sini bukan sekedar dia public speaking, tapi dia harus bisa melihat faktanya. Fakta terjadinya tindak pidana dan bagaimana bisa menyelesaikan kasus ini. Ini sudah diputuskan. Ada 1 tersangka baru yang namanya Peggy atau Peron. Terlepas salah tangkap atau tidak salah tangkap, kalau polisi yakin dia punya hak prerogatif untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Kalau memang yakin, harus segera tahap 2 ke kejaksaan. Ya, dilimpahkan cepat deh ini. Segera, karena apa? Dengan segera berarti penyidik yakin bahwa tersangkanya cuma 1 dan orangnya adalah sama. Tinggal nanti diuji materi di sebuah tempat namanya pengadilan negeri. Nah, itu sebenarnya. Karena kalau semakin lama penyidik tidak melimpahkan tahap 2 ke kejaksaan, itu akan jadi blunder lagi. Panasnya di sini justru ya. Panasnya justru di situ. Di luar ruang sidang. Di luar ruang sidang harus segera untuk menaikkan tahap 2 ke kejaksaan. Jadi semua berkas diserahkan ke jaksa penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Cirebon dan tersangka Diserahkan. Dan itu sudah milik dari kejaksaan, sudah lepas tuh kepolisian. Nanti pada saat persidangan baru kepolisian membantu ikut di lagi, persidangan kan? gitu loh. Tapi sekarang kalau pengen merubah itu semuanya, humas harus ngomong itu semuanya dan segera
direktorat tadi, reserse tadi atau kanitnya, Kanitnya, itu harus segera melimpahkan ke kejaksaan. Artinya sudah cukup bukti dan disitulah tidak jadi pertanyaan lagi. Bang, ini mungkin pertanyaan awam ya, orang bodoh nih ya, orang biasa. Sejak Peggy Peron ditangkap nih Bang, dikasih waktu berapa lama Bang penyidik untuk menjadi P21 dan harus diserahkan ke kejaksaan? Oke, hukum acara terkait penahanan itu 20 hari pertama. 20 hari pertama. Berarti 20 hari pertama sudah 20 hari pertama, kalau memang masih kurang ditambahkan 40 hari pertama. Berarti kita masih harus menunggu Jadi paling 60 tidak sampai hari. 40 hari ya. Total 60 hari, 60 hari. 20 ditambah 60 hari 40. berarti. Kalau yakin Serahkan saja. 20 hari sebelum 20 hari berakhir dari mulai penangkapan, langsung diserahkan. Langsung diserahkan. Jangan menunggu 40 hari kedua, Perpanjangan. Ya, perpanjangan. Kalau misalnya masih menunggu, berarti masih belum yakin. Logikanya begitu. Itu kuncinya Iya, tuh. iya, iya. Tinggal kita lihat, berani nggak menyerahkan tersangka baru ini Ya. sebelum 20 hari? Ah, Ya, oke. ya, ya, ya. Kan karena keyakinan kan? Karena keyakinan. Kalau nggak yakin, masyarakat akan melihat kinerja. Apakah salah tangkap lagi nih, kan begitu. Polemik lagi. Polemik lagi. Jadi kepolisian Cirebon, Polda Jawa Barat dan atau Bareskrim kalau memang terlibat sudah masuk involve di sini, itu harus segera menyerahkan ke kejaksaan di 20 hari pertama. Itu top, yakin Itu top. berarti. Dan Itu kemarin, yakin. apa? Aku lihat agak cepet sih, agak cepet. Semalam itu ada prarekonstruksi. Prarekonstruksi. Iya, iya. Nah. Cuman sebelum apa namanya masuk ke prarekonstruksi ini ada sesuatu yang aneh. Apa tuh? Masih belum jelas ya. Ini cuman prarekonstruksi atau mau rekonstruksi atau mau gimana. Kabarnya kemarin ada pihak-pihak kuasa hukumnya Peggy Setiawan ini nggak dikabarin. Itu harusnya gimana, Bang Firman? Jadi aturan yang sesuai hukum acara pidana, pada saat seseorang ditunjuk menjadi kuasa dari tersangka, berarti pemberi kuasa tanda tangan surat kuasa ke penerima kuasa. Jadi semua hak hukum itu ada di kuasa sebenarnya. Artinya di lawyer atau advokat atau pengacara. Bila tidak diinformasikan, ya bisa jadi ada dugaan maladministrasi. Bisa jadi hilaf lagi. Kita maafkan banyak ya? dulu nih. Iya. Kita maafkan dulu karena mungkin saking viralnya. Viralnya Jadi dikejar-kejar, kan? terkait dengan administrasi persuratan. Iya, iya. Kan ada SPDP. Betul, betul. Harusnya kan disampaikan dan atau ke keluarga dari tersangka. Bisa jadi sudah diserahkan ke keluarga tersangka. Tapi ke lawyer karena lawyernya katanya terlalu banyak. Jadi Ya, ke lawyer yang mana nih yang harus diserahkan? Nah di situ jadi ada kemungkinan hilaf mungkin. Kok hilaf lagi ya? Hilafnya. Ya, kalaupun hilaf ya, kalaupun hilaf. Prarekonstruksi kan sudah dilakukan kemarin malam ya Bang ya? Kemarin malam. Setelah 8 tahun. Nah, apakah kondisi yang berbeda ini akan memberikan gambaran yang sama dengan kejadian 2016 Bang? Tergantung dari kecerdasan dari penyidik sebenarnya karena pasti kemungkinan besar ya penyidiknya sudah berbeda. Betul. Yang penyidik tahun 2016 mungkin sekarang sudah udah jadi, pindah. ya. Ada yang jadi kanit, Macam-macam ada lah yang ya. jadi mungkin kasubdit dan lain-lain dan lain-lain. Ini mungkin penyidik yang baru. Pertanyaannya berkas yang lamanya ada di mana? Di mana itu dia? Karena mayoritas berkas itu kan di dalam komputer. Atau sudah di print, Iya. di tanda tangan. Kena rayap nggak? Kena rayap nggak? Iya, kena banjir Kalau nggak? kena Kena berarti banjir yang nggak? naruh hilaf. Ya, udah tinggal hilaf tuh. Kalau di komputer kena virus nggak? Iya. Kan begitu. Karena apa? Orangnya berbeda. Atau komputernya misalnya ada passwordnya lupa. Passwordnya Alias lupa. udah pindah Karena ke penyidiknya mana? sudah berbeda. Atau laptopnya Ya, berbeda juga. banyak kemungkinan lah, Banyak Bang, ya. kemungkinan. Artinya apa? Kalau ditanyakan apakah situasinya akan sama dengan 2016 ya pasti berbeda. Penyidiknya kemungkinan besar berbeda. Nggak mungkin 8 tahun dia terus. Karena polisi kan biasa per 2 tahun, per 3 tahun, atau per 4 tahun kan pindah. Pindah, ya. Entah naik atau dipindahkan ke kepolisian Polda lain misalnya. Kemudian berkas perkaranya apakah betul masih ada. Kalau nggak ada kan berarti harus dicari dulu nih. Iya kan, apakah ada di penyidik yang lama, dibawa laptopnya misalnya. Kan harus ditanya dulu penyidiknya di Polda mana. Nah itu koordinasi itu aja kan butuh waktu. Iya, lama juga itu pasti. Kemudian pertanyaannya apakah betul sama di BAI yang sebelumnya Iya, berita acara investigasi. Kemarin untuk saksi A ada 30 pertanyaan apakah masih sama gitu. Jadi pasti berbeda. Tinggal
intuisi dan kecerdasan dari penyidik yang sekarang bisa speed up nggak? Karena ini kan bagaimana rasa dahaga dari masyarakat terobati gitu lah. Ya. Kalau memang bisa, ya berarti penyidiknya top karena cerdas dan memang dia Juga. cepat. Ya tapi menuntaskan rasa dahaga masyarakat kan juga nggak boleh ngawur ya bang ya. Pasti. Harus tetap presisi kan dan Iya. yakin tadi. Iya. Ya sebenarnya dari awal apa namanya? Aku bingung jadinya, bingung acuannya yang dipakai antara ini kan kalau seumpama, aku nggak bilang salah tangkap lah, aku bilang seumpama ini pun nanti karena banyak saksi-saksi alibi kan akhirnya muncul. Seumpama ini nanti bukan orangnya, berarti nanti efeknya ke apa namanya keputusan kan berarti ini apa namanya ke-8 terpidana yang satu sudah apa namanya lepas ini bebas ini, itu seperti apa? Karena ini hukuman seumur hidup loh. Pertama yang pasti kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam Iya benar juga. untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Karena bagaimana hak asasi manusia yang ada di Indonesia diberangus Ya. oleh penyidik atau mungkin penangkap yang salah salah tangkap tadi. tadi. Yang salah tangkap itu. Itu harus diproses. Ini apabila lo ya. Karena fair gitu kan. Karena bagaimanapun itu hak asasi manusia udah hilang di sana. Dan faktanya kan ada yang salah tangkap kemarin Ya. kan. Ya, Betul. ya, ya, ya. Kemudian terkait dengan ganti rugi, harusnya pihak penangkap tadi dalam hal ini institusi Ya, institusinya. memberikan ganti rugi yang sepadan. Gitu. Misalnya dia bekerja sebagai apa dan setiap bulan dapat berapa, ditahan berapa tahun baru ketahuan salah tangkap, tinggal pengalinya saja. Tinggal dikali aja. Kerugiannya berapa? Fair enough-nya kan ke sana. Harus ada ganti rugi, rehabilitasi nama baik. Nama baik juga. Dan harus dipublish gitu loh, rehabilitasi tadi ke sosmed atau ke setiap polsek atau ke kelurahan bahwa kami salah tangkap. Jadi fair gitu, fair enough, berimbang. Yang salah tangkap pun mengaku saya salah tangkap dan siap untuk menerima proses berikutnya yang namanya proses etik di propam dan siap juga untuk diberhentikan dengan tidak hormat karena bagaimanapun dia betul-betul memberangus hak asasi manusia yang namanya kemerdekaan. Iya, itu konsekuensi pekerjaan juga ya. Konsekuensi. Konsekuensi itu juga. Wah, ini benar berarti. Kalau apa namanya, memang diteruskan semakin berkembang liar melebar kemana-mana, bakalan gawat bener nih. Aku mau masuk sisi julidnya bang. Kemarin tuh ada Dinda sempat podcast sama Bang Deddy Mulyadi. Jadi Mulyadi. Mungkin karena dia banyak tekanan kali ya bang ya, dikejar masyarakat, dikejar netizen karena sering kesurupan tuh. Dia sampai bilang gini, panggil aja setannya, polisi suruh periksa setannya, ngapain Iya. periksa saya gitu. aku jadi geli ya bang ya, kok dia kayak gampangin ini bukannya berempati, malah dia ngomong kayak gitu. Jadi polisi suruh manggil setan, suruh periksa. Gitu. Iya. Emang gimana sih bang? Nah, iya. Kesurupan Kalau kayak gitu ya? Kayak, kita harus cerita terkait spiritual lagi. Bagaimanapun kan kita harus percaya terhadap hal-hal yang goib. Aku balik nih, kita baru ketemu Bang Firman, Ya, baru ketemu betul. lawyer soal kesurupan. Di kasus ini, Bang Firman percaya nggak Linda kesurupan? Kalau kita ngomong hukum itu nggak boleh. Oke. Sesuatu yang sifatnya goib dijadikan alat bukti, Ya. Nggak bisa termasuk ya. petunjuk. Apalagi jadi saksi, apalagi jadi hal yang utama dari ceritanya itu hal yang utama. Iya, itu gitu. jadi Karena trigger itu tidak masuk di Eropa Continental Justice System yang dianut oleh Indonesia, Ya, ya. Belanda dan Prancis. Perancis. Ya. Itu nggak bisa. Tapi memang info-info yang saya dapatkan di kasus-kasus sebelumnya kadang-kala polisi juga bertanya kepada orang pintar Ya, 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 ya. untuk melihat kasus pidana, apakah kasus penganiayaan, pembunuhan, penipuan dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa nafikan juga memang. Semestinya kalau saya sebagai praktisi hukum, Linda ini harus dilindungi. Oke. Dilindungi menjadi saksi. mahkota. Apakah nanti masuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban? Karena membahas itu ya. salah Iya, satunya iya. di situ yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun dia tahu, terlepas dia juga tidak sadar. Ya. Tapi dia tahu alurnya, akhirnya polisi membuka kasus ini lagi kan. Iya, iya. Gara-gara salah satunya adalah Suara kesurupan. Kesurupannya itu. Yang konon katanya. Nah, Ya. kalau konon katanya berarti kan harus Diuji didiskusikan benar, ya. dengan orang yang mengerti itu juga. Betul, Seperti ya, Ki Atmo nih. Iya, iya, itu Ya harus kan, diuji harus itu. didiskusikan dengan Ki Atmo di tempat tertutup. Linda sama Ki Atmo ngobrol malam hari, ada ritual-ritual, ada mungkin mohon maaf ada kemenyan dan lain-lain. Nah baru di situ kebuka semuanya.
Kemarin Tapi sudah. jangan dijadikan publish. Linda itu nggak boleh ngomong di publik gitu. Betul, betul. Salah ngomong repot dia Salah kan. ngomong dikit. Malah Iya. kita sempat bahas setiap kali kesurupan ada nama baru. Kesurupan ada nama Iya. baru. Repot loh. itu. Repot. Makanya segera yang saya katakan, kasus Vina ini harus segera dihentikan. Iya sih benar. Karena apa? Akan melebar kemana-mana dan banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Jadinya aib seseorang dibuka, timbul purbasangka yang tidak jelas, sampai presiden ikut bicara untuk kasus yang semestinya lokalisir saja, Iya, gitu. kriminal di Cirebon ini. saja, gitu. Yang memang penuh dengan dunia-dunia spiritual di Cirebon. Maksudnya udah selesai di situ dan selesaikan mandiri, nggak usah sampai masuk kemana-mana, termasuk media televisi yang setiap saat menayangkan, akhirnya menjadi sinetron. Iya, betul, dramanya Dan itu loh. Kita sebagai orang yang terdidik, ada apa di belakang itu semuanya? Nah, Apakah Tanya tuh. ada kasus Iya. yang mau, nah itu. Sebenarnya ada dua pertanyaan Bang. Pertama tadi Bang Firman, jangan sampai nanti aibnya terbuka. Terus kedua ini bakal jadi kendaraan. Apa Bang Firman melihat kasus ini sehebat itu hingga harus menjadi kendaraan buat siapa gitu yang mau nunggangin kasus ini? Cirebon mau nggak mau sekarang jadi miniatur Indonesia. Ya kegelisahan orang Cirebon ya. Jadi miniatur untuk sebuah kegiatan politisasi. Cirebon menjadi sebuah pilot project yang kita nggak tahu siapa yang lagi remote di belakang itu semuanya. Kemudian kasus ini melebar kemana-mana, bukan melulu terkait dengan politisasi. Ya mungkin nanti sumber daya alam dan lain-lain gitu. Karena kalau kita bercerita Cirebon, di situ ada 4 wilayah besar. Ada Indramayu, ada Cirebon, ada Kuningan, dan ada Majalengka. Dan itu bisa menjadi provinsi. Ada bandara, ada pelabuhan, ada tempat pariwisata, ada pertanian. Dan lain-lain. Apakah ada keinginan supaya Cirebon tetap sekarang supaya tidak mandiri atau bagaimana? Atau di balik itu semuanya ada kasus yang huge lagi, Ditutupin yang nilainya gitu ya. besar. Dengan sebulan ini setiap hari, setiap detik muncul kasus ini, akhirnya lupa ada kasus besar yang sekarang lagi muncul di KPK, di kejaksaan, Ke-CGN terakhir ya, Bang, atau ya? di kepolisian, atau di manapun, di penegak hukum manapun. Nah itu yang saya bilang tadi, segera selesaikan kasus ini supaya kita open mind. Kita ini, Indonesia itu kaum terdidiknya banyak kok. Kenapa kita disuguhkan dengan sinetron-sinetron dan akhirnya menguras drama dan psikis kita. Mengatakan, oh yang salah ini, oh ini salah tangkap. Akhirnya apa? benar. Masyarakat dibenturkan dengan penegak hukum. Sementara kasus yang melibatkan isu nasional malah ditinggalkan. Malah hilang. Mungkin ini maksudnya. Sama buat banyak komentar ke kita kemarin ingat jangan lupa sama kasus-kasus yang mereka sebut 21 triliun kasus korupsi segala macam. Kalian yang komen-komen seperti itu, kalian nggak nyimak, kita ini udah angkat sebelum sebelum ini boom, kita udah bicarakan itu, tapi mana orang lebih suka mikirin drama daripada hal-hal yang serius seperti itu kan sebenarnya. Makanya itu kan tadi koneksinya ke Bang Firman, kalau saja sarjana kita 80% ya Bang ya, kita nggak akan terjebak dalam hal seperti ini ya Bang ya. Itu dia. Jadi dibuat oleh sutradara hebat Indonesia ini. Bukan yang bikin filmnya kan tapi Film apa? Sutradara Bukan. secara makro Iya. gitu kan. Jadi akhirnya orang hanya menyenangi, menyukai sesuatu yang sifatnya maya tadi. Ya. Padahal faktanya kita ini negara hebat. Betul. Indonesia itu negara kaya raya. Kenapa kita tidak persis kayak Brunei? Ya. Nganggur pun tetap diberikan Hak Dikasih, kesejahteraan. iya. kesejahteraan. Brunei hanya minyak bumi. Dikit lagi. Sedikit Segini lagi. Iya. Kita ada emas, ada nikel, ada bauksit, ada tembaga, ada batu bara, ada sawit, ada gas, ada uranium, ada plutonium, dan ada minyak bumi. Ya. Kenapa kita kalah sama negara kecil yang kita sebut Brunei? Kemakmurannya, welfare-nya, welfare state-nya, negara yang memang makmur. Kita tuh kaya raya, tapi kenapa kekayaan itu hanya dimiliki oleh keluarga itu saja? Ya itu yang bikin kadang-kadang aku repot Bang, juga. sebelum kesini kan kita pernah teleponan Bang kemarin Bang. Bang Firman cerita soal keresahan orang Cirebon, katanya ada pasar yang nggak selesai, ada apa? Concern banget Bang sama Oke, kemajuan di Cirebon itu banyak hal yang kita lihat untuk kemaslahatan umat dilupakan.
Contoh ada pasar di daerah Arjawinangun. Pasar itu pasar desa dan pasar ini menghidupi wilayah yang ada di Cirebon juga. Di situ ada Gegesik, ada Bayalangu, ada Ciwaringin, ada Kapetakan, ada Cirebon, ada Palimanan, ada Sumber dan lain-lain. Sampai sekarang pasar yang tadinya direvitalisasi, goalnya bagus. Bagaimana pasar tradisional menjadi pasar modern. Namun faktanya proses pembangunannya, penunjukan pemenangnya itu tidak melalui proses yang sesuai dengan kajian-kajian dari lembaga barang penyediaan barang dan jasa. Tender itu ya. Sekarang pasar itu mangkrak. Bayangkan pasar yang tadinya tertata, mobil bisa lewat, sekarang mobil nggak bisa lewat sama sekali, motor pun agak susah untuk lewat, karena dibuat jalan besar tadi menjadi pasar darurat. Gimana? Jadi pasar itu jadi mangkrak gitu deh? Sangat mangkrak. Dan info yang saya dapatkan, Komisi 2 pun lagi berkunjung di hari Kamis ini. Hari Kamis ini ya? Salah satunya membahas itu. Mantap. Dan membahas rumah sakit umum daerah yang ada di Arjawinangun, rumah sakit Arjawinangun. Tahu loh. Serem itu. Silakan datang ke rumah sakit umum daerah Arjawinangun, di sampingnya Abatoha rumahnya. Dan di situ apakah mau dijadikan sekolah kedokteran atau sekolah apapun, itu sebenarnya bisa. Namun sekarang dibiarkan kosong. Kosong. Yang mengakibatkan terjadi menurut orang ngeri sedap di Betul. situ. Itu aku yang nggak suka sama konten-konten horor yang gimmick lah kalau aku bilang. Ini rumah sakit Arjawinangun ini ya kita tahu lah ya, Bang Firman. Jadi itu tempat memang dekatnya rumahnya Abah Toha. Kok bisa dibilang serem gini-gini? Ini kan mendingan dimanfaatin daripada digituin kan? Ya, bikin apa kira-kira? Sekolah kedokteran apa? Apakah Ruislag tukar guling? Kita nggak tahu juga. Nah itu yang ini jadi perdebatan Komisi 2 sampai datang loh ke Arjawinangun. Hari ini Kamis nih datang. Berarti Cirebon benar-benar mencuri perhatian loh ini dengan segala peristiwanya loh. Kalau kita ngomong makro lagi, kenapa ITB maunya ada di Arjawinangun? Iya. Institut Teknologi Bandung yang terbaik teknologi di seluruh Indonesia. Kenapa memilih Arjawinangun sebagai kampus barunya? Apakah kampus lama yang di Ganesha akan dipindahkan semua di Arjawinangun? Berarti namanya ITA nih. Bukan ITB lagi. ITB, iya. Arjawinangun. Institut Teknologi Arjawinangun. Atau bagaimana? Dan sampai sekarang pun ITB atau ITA ini belum didayagunakan. Ya. Tapi fisiknya udah ada, Bang? Fisiknya sudah Bangunan ada. bangunan. Nunggu apa lagi? Ya Allah. Nah di sini akhirnya banyak makro yang masuk ke Cirebon. Wilayah tiga Dimanfaatin Cirebon. lagi, yang memanggil setan kaum lo tuh. Wah bukan. Aku nggak model kayak gitu. Aku nggak suka. Bangun dong daerah, jangan takut-takutin. Iya makanya jangan ditakut-takutin. Berapa kali kemarin ada rumah sakit, ada klinik segala macam. Ngapain sih? Udah bikin yang baru aja. Bersihin, manfaatin ya nggak Bang? Betul. Bang, terakhir nih Bang. Kira-kira pesan apa yang mau Bang Firman sampaikan di pertama lah, sudah kasus Vina, ya kan? Karena kegaduhan ini udah cukup berisik lah. Terus kedua, concern Bang Firman untuk kemakmuran Cirebon gimana Bang? Dua hal itu. Pertama, memang kasus Vina ini akhirnya menggelitik dan itu menjadi pen-trigger sebenarnya. Akhirnya orang seluruh Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia mengetahui bahwa Cirebon itu sangat powerful dari banyak perspektif gitu. Mungkin sumber daya alamnya, mungkin dari sisi marginalnya masyarakat, kemudian banyak diversifikasi masyarakat karena kita terdiri dari banyak suku kan. Ada Arab, ada Cina, ada orang Jawa, ada orang Sunda. Ini sangat kompleksitas. Jadi dengan berbagai macam suku aja pasti berbeda pemikiran. Makanya Cirebon adalah miniatur Indonesia sebenarnya, karena semuanya ada di sana. Gereja dengan masjid, dengan kelenteng, itu jaraknya mungkin sekitar 50 meter. Ya, tetanggaan. Deket banget. Tetanggaan, 50 meter kira-kira. Dan aman. Kemudian selesai kasus Vina ini, jangan melebar, cukup sampai di sini semestinya, karena akan menjadi purbasangka bagi banyak hal yang ingin membangun Cirebon dengan indah, dengan kemajemukan tadi, dan dengan kekayaan alamnya, dan jadikan Cirebon menjadi kota yang semestinya seperti dahulu, aman, damai gitu. Dan silakan
masyarakat Indonesia bisa belajar dari kemajemukan, dari keberdayaan dan ketahanan. Cirebon itu orang yang kuat. Kuat banget Di itu. tahun 2008-2009 konflik suku saja di Cirebon nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal jelas kaum semuanya ada. Teman SMP saya mayoritas keturunan semuanya. Di Arjawanangun itu SMP 1 Arjawanangun itu mayoritas adalah Tionghoa dan dengan berbagai macam agama. Dan sekolah negeri juga kan sama Kita aja. adem semuanya. Gitu. Makanya di sinilah miniatur Indonesia yang namanya Cirebon jangan dirusak. Ya. Karena di situ contoh keberlangsungan, saling menghormati, saling mengayomi ada di Cirebon, di wilayah 3 khususnya. Jadi kan Cirebon lebih hebat lagi, siapapun pemimpinnya, sepanjang memang dipilih oleh masyarakat, sepanjang dipilih oleh rakyat, kita dukung. Termasuk proses penyidikan apapun, bukan hanya Vina. Jadi Cirebon menuju Indonesia. Itu mungkin. Mantep. Ada lagi yang pertanyaan terakhir? Mantep. Mantap. Oke, pemirsa, seru banget sama Bang Firman Kiatmo. Ya itu tadi, sudahilah drama ini, ya kan? Keadilan biar sudah ada yang ngatur lah, ya kan? Tuhan dong. Oke, sampai jumpa lagi kisah dari dunia lain.